Hai guys, hari ini kita akan belajar array, di mana di sini kita coba memecahkan soal nomor 2, yaitu mengenai mengecek apakah suatu teks adalah palindrom atau bukan. Nah, palindrom itu kayak gini loh. Jadi ada suatu kata, kalau dibaca dari depan ke belakang, dengan dari belakang ke depan itu sama. Misalnya malam dari kiri ke kanan, kalian baca malam. Coba kalian baca dari kanan ke kiri, sama kan? Berarti itu adalah palindrom. Taat, kalian baca dari belakang juga sama kan taat, berarti itu palindrom. Kulak ini berarti bukan palindrom karena dibaca bolak-balik tidak sama. Nah, di sini saya akan berikan dua versi. Yang pertama menggunakan dia sebagai benar-benar array, jadi kita input one by one, satu per satu per satu. Nah, kemudian nanti versi modifikasinya saya akan gunakan string dan fungsi string yang sudah disediakan oleh Flogorithm. Jadi lihat terus sampai akhir ya. Nah, oke, kita langsung aja. Jadi gimana sih cara pengecekannya? Saya akan jelaskan dulu cara mengeceknya ya, baru nanti ke Flogoritmnya. Nah, di sini saya contohkan kata malam dengan panjang 5 karakter. Jadi ceritanya panjang array-nya adalah 5. Jadi di sini kan berarti kita gimana sih caranya kita tahu dia palindrom atau enggak kan seperti itu. Kita harus membandingkan dong. Karena dibaca dari depan ke belakang dengan dibaca dari depan ke belakang itu sama. Berarti logikanya adalah huruf pertama sama dengan huruf terakhir, ya kan? Kemudian huruf kedua sama dengan huruf nomor 2 dari belakang. Nanti kalau panjangnya lebih panjang lagi, huruf ketiga sama dengan huruf yang ketiga dari belakang. Huruf keempat sama dengan huruf yang keempat dari belakang. Itu kalau lebih panjang. Jadi seperti itu. Nah, apabila ada satu aja dari perbandingan-perbandingan itu yang nggak sama, maka udah pasti dia bukan palindrom. Misalnya huruf pertama nih sama dengan huruf terakhir. Tapi misalnya huruf kedua nggak sama dengan huruf kedua dari terakhir, berarti bukan palindrom. Langsung stop, nggak usah dicek lagi, jelas bukan palindrom. Nah, kalau terus panjangnya ganjil ini, ya udah yang tinggal sendiri ini nggak usah dibandingkan dengan siapa-siapa. Kita hanya perlu memproses setengahnya aja. Jadi, kalau dia 5 karakter, berarti kita hanya perlu memproses nomor 1 sampai nomor 2 aja. Kita bandingkan dengan nomor 1 dari belakang sampai nomor 2 dari belakang. Jadi seperti itu. Kita hanya memproses setengah. Karena kita hanya memproses setengahnya aja, berarti kalau kita menggunakan for, berarti for-nya itu mulai dari karakter ke-1 sampai dengan setengah dari panjangnya. Setengahnya itu berarti kalau panjangnya adalah n, berarti n per 2. Iya kan? Misalnya contohnya panjangnya 5. 5 bagi 2 bukan 2 setengah. Karena i-nya integer, otomatis dong jadinya 2. Kan dia bulat ke bawah. Oke ya? Nah, kemudian apalagi yang berikutnya? Apa sih yang dilakukan di dalam for ini? Kan begitu ya. Ini saya langsung potong ke sini ya, pseudocode-nya langsung untuk mengecek. Kita kan membandingkan satu per satu. Apakah karakter pertama, berarti karakter pertama ini karakter ke I dong ya, berarti huruf yang ke I ini dibandingkan dengan huruf yang ke berapa? Huruf yang ke terakhir. Huruf yang ke terakhir ini huruf ke apa berarti? Tentu saja dalam hal ini dia huruf ke N, kan seperti itu kan. Nah, itu apabila I-nya 1, nanti kan I-nya maju nih. Apabila I-nya 2, jadi di sini kita mau membandingkan dia sama atau tidaknya, itu kita cari dulu polanya ya. Ke I ini kita bandingkan dengan N atau apa gitu ya. Jadi di sini kita bandingkan huruf ke-1 dengan huruf ke-5. Benar. Ketika I-nya 1, kita bandingkan dengan N. Nah, ketika I-nya nanti menjadi 2, masa kita bandingkan dengan N? Kan nggak mungkin dong. Masa kita bandingkan dengan 5? Itu kan tidak mungkin. Iya kan? Berarti di sini kita harus membandingkan dengan huruf yang keempat. Nah, sementara di sini pada saat I-nya 2, kita harus bandingkan dia dengan 4. Nah, di sini N. Gimana caranya supaya N ini menjadi 4, supaya 5 menjadi 4? Kan dikurangi 1, ya kan? Kalau kalian, berarti di sini harus ada pengurangnya, dikurangi sesuatu gitu loh. Nah, kalian nggak mungkin kurang 1 dong. Kalau kalian kurang 1, nanti pada saat sama lagi kasusnya. Ketika I-nya 2 benar dibandingkan dengan 4. Ketika I-nya 1, jadi huruf ke-1 kalian bandingkan dengan 5 kurang 1 dong, dengan ke-4 dong, selamanya dong dibandingkan dengan ke-4. Berarti rumus ini bukan begini, harus ada sesuatu nih. Jadi artinya adalah pada saat pada saat I sama dengan 0, ya udahlah ya huruf kapital biarin aja ya, capek juga memperbaikinya. Dia dibandingkan dengan, jadi 1, pada saat I sama dengan 1, bandingkan 1 dengan 5. Oke, 5 ini kan berarti N. Pada saat I-nya 2,
itu berarti 2 dibandingkan dengan 4. 4 itu kan N dikurang 1 kan. Seumpama lebih panjang lagi, supaya kalian bisa tahu nih rumusnya kan, kalian mungkin perlu contoh lagi gitu kan. Misalnya nih panjangnya ada 7, berarti 7 bagi 2 kan 3 ya. Berarti ketika I-nya 3, kita bandingkan 3 dengan karakter ke 5 kan gitu kan. 5 itu kan berarti 7 dikurang 2, berarti N dikurang 2, kan seperti itu kan. Nah, berarti coba deh kalian lihat deh di sini. Ini kan berarti sebenarnya kurang 0 kan, supaya dia tetap N. Nah, jadi di sini sih memang matematika agak berperan ya, supaya kalian bisa cepat mengenali pola rumusnya, supaya dapat rumusnya. Ketika I-nya 1, pengurangnya adalah 0. Ketika I-nya 2, pengurangnya adalah 1. Ketika I-nya 3, pengurangnya adalah 2. Nah, gimana caranya kalian mendapatkan angka pengurang ini? Nah, gimana sih caranya supaya ketika I-nya 1, supaya jadi 0? Berarti kan I kurang 1. Nah, apakah ini juga berlaku di bawah? Apakah I kurang 1 juga berlaku di sini? 2 kurang 1, benar kan? Hasilnya 1. Apakah di sini 3 kurang 1 adalah 2? Benar. Berarti ya udah, I kurang 1 rumusnya gitu. Nah, berarti di sini N dikurang I kurang 1 kan gitu. Panjang ya rumusnya ya. Iya kan? 1 kurang 1. N dikurang I kurang 1. Nah, kalau ini sih sebenarnya kalau kalian keluarkan gitu kan. Kalau kalian keluarkan, ini kan secara matematis begini kan. Kurang I tambah 1. Nah, ya kan? Minus sama minus kan jadinya plus. Kalau kalian bingung nulis yang ini, ya udah kalian tulis kayak gini aja. Tapi kan saya males ya, kurungnya banyak. Nah, saya keluarkan aja langsung gitu. Intinya kalau kalian bingung, kalian pakai rumus yang ada kurung-kurungnya ini. Tapi kan jadi tambah banyak bikin kurung. Nah, ini yang kalian bandingkan. Ini yang kalian bandingkan. Nah, perbandingannya gimana? Kalau dia sama, berarti dia palindrom. Kalau sama semua. Tapi begitu tidak sama, kita nggak usah lagi teruskan perulangan. Begitu tidak sama, kita nggak usah teruskan perulangan gitu. Jadi for-nya ini langsung di stop. Berarti di awal kita anggap dulu dia palindrom. Palindrom itu sama dengan true dulu kan. Kita anggap begitu. Jadi nanti begitu dia tidak sama, begitu huruf ke I tidak sama, maka nah, ya kan? Maka di sini langsung deh palindrom itu adalah false. Dan hentikan. Hentikan itu break. Itu kalau bahasa pemrogramannya mensupport break. Berhubung di Flowgorithm nggak mensupport break, berarti di sini kan kita harus lakukan sesuatu ya. Kita nggak bisa pakai for berarti. Nah, di sini berarti kita pakainya while. Gitu. Jadi, kita pakai while. Jadi, I-nya dimulai dari 1. Oke. Kemudian di sini while. Selama I kurang dari sama dengan N min 2. N palindromnya sama dengan true. Nah, selama palindromnya true dan masih belum habis perbandingannya, lakukan perbandingan. Ternyata kalau sudah false, ya udah berarti keluar. Berarti ini n while gitu ya. Oke, kita akan buat di Flowgorithm. Nah, jadi supaya cepat di Flowgorithm, ini saya sudah buatkan sebuah function untuk membaca kata. Nah, function baca kata ini sebenarnya sama dengan baca array, cuman array-nya di sini saya kasih tipe string karena tidak ada karakter di Flowgorithm. Jadi mau tidak mau kalau kita pakai Flowgorithm ya gitu deh. Nih, jadi cara membacanya nanti dan apa arti dari function ini kalian bisa lihat tutorial saya membaca data dengan array. Membaca data array ya. Nah, jadi di sini saya punya N, panjang katanya, saya input dulu, kemudian saya bentuk sebuah string dengan panjang N, lalu di sini ada baca kata yang tadi saya panggil baca katanya untuk membaca kata yang nanti kita cek. Nah, berhubung di sini kita sudah modelkan algoritmanya, kita tinggal buat sebenarnya kita tambahkan lagi sebuah variabel namanya palindrom. Sepal gitu aja ya, biar cepat ya. Karena dia true and false, berarti boolean. Oke, baik. Pertama dia kita kasih true. Karena di sini kita anggap aja dulu apa yang kita cek itu palindrom. Nanti kalau ketemu yang nggak cocok, baru deh gitu ya. Lalu di sini saya juga punya I untuk perulangan saya. Jadi I-nya kita mulai dari 1.
Nah, berhubung, jadi ingat ya, di sini bukan mulai dari 1, tapi kita mulai dari 0. Kenapa? Karena array di dalam logarithm itu start by 0. Nah, jadi kita sesuaikan 1 ini jadi 0. Berarti sekarang kita pakai while. Nah, while-nya ini berarti selama i kurang dari n per 2. Kenapa tidak isi sama dengan? Ingat, karena di sini kita mulainya dari 0, sehingga kita nggak sampai n min 2 gitu. Jadi kalau misalnya panjang karakternya 5, kita kan punya 0 sampai 4 aja. Berarti 4 per 2 kan 2. Jadi kita cuma sampai 0 dan 1 aja yang kita jajaki gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Tinggal intinya digeser ke kiri gitu kan. Atau kalau kalian bingung nih geser kiri itu kok bisa hilang ya sama dengannya. Ya udah kalian kasih kurang 1 gitu loh. Intinya sebenarnya seperti itu aja. Dikurangi 1. Kalau i-nya 1 menjadi 0, i-nya n per 2 menjadi n per 2 min 1. Nah, kemudian dan pal-nya sama dengan true. Selama pal-nya masih true, kita bandingkan 1 per 1. Oke, jadi pakai if berarti kan. Nah, jadi di sini kita agak hati-hati ya menerjemahkan rumus yang sudah kita temukan ini karena jadi gini, yang kita bandingkan itu adalah huruf yang ke i, ya kan? Nah, di mana di sini kan kita i-nya mulai dari 0, sedangkan dia mulai dari 1. Oke. Nah, sorry, dibandingkan apakah tidak sama dengan huruf yang ke, nah n bagaimana berikutnya kan gitu. N yang ke berapa kan gitu. Ini tanda tanya. Nah, apakah sama n min 1 tambah 1? Tentu saja tidak. Karena di sini mulainya aja udah beda. Dia mulai dari 1. Kita mulai dari 0. Artinya adalah kita startnya geser ke kiri. Kita startnya geser ke kiri. Berarti yang awalnya kurang i tambah 1, itu kita geser kiri berarti dikurangi 1. Tambah satunya hilang, ya kan? Kemudian batas akhir kita yang awalnya itu kalau di sini batas akhirnya itu adalah n ya kan, panjangnya n berarti dia indeksnya 1 sampai n. Sedangkan kalau kita batas indeks kita adalah 0 sampai n min 1, sehingga di sini harus dikurangi 1 lagi gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi double pengurangnya itu ada yang pertama karena startnya kita bergeser ke kiri, jadi i-nya itu harus dikurangi 1 tadi, sehingga i plus 1-nya menjadi i aja. Kemudian karena n kita sendiri itu bergeser ke kiri juga, lagi dikurangi 1. Ini kalau kalian tulis panjangnya tadi kan begini, plus 1, jadi i-nya ini dikurangi 1. N-nya ini dikurangi 1. Jadi kan panjang nih jadinya kan bisa nggak? Kan bisa kita sederhanakan n, ini min 1, kan min 2. Min 2 plus 1 berapa? Min 1 kan jawabannya. Berarti kan n min i min 1 gitu loh. Jadi kita sederhanakan rumusnya. Ya memang agak matematis sih ini jadinya polanya gitu. Jadi seperti itu ya, oka. Nah setelah itu kalau ternyata mereka tidak sama berarti palindromnya gagal dong. Berarti palnya adalah false gitu ya. Otomatis berarti nanti perulangannya bakal keluar kalau dia false. Nah di sini kalau ternyata mereka sama apa yang terjadi? Biarin aja tetap pal dulu, palnya sama dengan true. Jadi nggak kita apa-apakan. Jangan lupa, jadi di sini while itu dia harus ada i plus plusnya ya. Di sini naikkan i-nya belum ada di pseudocode, jadi kita tambahkan di sini. I sama dengan i tambah 1. Nah, oke. Kalau sudah, baru deh di sini kita cek. Jika pal sama dengan true, berarti dia adalah palindrom, ya kan? Sedangkan selain itu berarti bukan palindrom. Ini bukan palindrom. Oke, nah kita coba jalankan dulu ya. Cuman di sini dia inputnya satu persatu guys. Misalnya 5 nih. M, enter, A, enter, L, enter, A, enter, M, enter. Jadi gitu. Ini palindrom. Nah, taat. 4 kan? T, enter, A, enter, A, enter, T, enter. Nah, palindrom. Misalnya yang tadi tuh. K, U, L, A, K. Nah, ini bukan palindrom. Jadi seperti itu. Oke, biar nggak nginput satu-satu seperti itu, saya akan berikan versi modifikasinya ya. Oke,
kita sekarang coba modifikasi ini ya, supaya dia bisa nginput sekalian gitu. Misalnya malam ya udah diinput malam gitu kan. Berarti kita tidak perlakukan mereka sebagai sebuah array dari string-string gitu ya, tapi sebagai sebuah string yang nanti bisa kita pecah. Caranya mecah gimana sih? Nanti saya sarankan kalian main-main dulu ya. Kalian bisa ketik sih di mesin pencarian Flogorithm documentation, terus nanti ada sih documentation Flogorithm-nya. Ini kalian buka, klik gitu kan. Nanti masuknya ke sini nih. Jadi ke documentation-nya kalian bisa sebenarnya baca-baca dari sini sih apa fitur-fitur yang ada di sana gitu. Nah, karena kita mau memanfaatkan fungsi string, dia adanya di intrinsic function. Nah, kalau misalnya, tapi kan kadang saya kalau baca-baca itu nggak langsung ketemu, ya makanya harus sering-sering baca gitu. Nanti bisa cepat ketemunya. Di intrinsic function, karena kita pakai function, klik aja. Terus di intrinsic function-nya ada banyak, ada function matematik, string, dan lain sebagainya. Berhubung kita mau pakai fungsi string, karena kita mau mecah-mecah string, kita pakainya yang ini nih, dua ini. Jadi hanya ada dua sih. Len itu untuk panjangnya berapa. Jadi panjang katanya misalnya 5 kayak gitu kan. Gimana caranya dapetin panjang katanya itu pakai len dari stringnya. Kemudian gimana caranya mengambil karakter ke satu, kedua, ketiga. Ini kita menggunakan fungsi namanya char. Nah, ini kata yang mau diambil, kemudian i ini adalah indeksnya. Nah, jadi seperti itu. Agak sedikit dimodify gitu ya. Baiklah, mari kita lihat dari atas satu persatu. Jadi n ini kita nggak perlu lagi sih. Oke, kemudian ini tetap n-nya nggak perlu, ini saya hapus. Di sini saya tidak memerlukan sebuah array, jadi huruf cukup string aja, karena string itu sendiri sebenarnya dia sebenarnya sebuah array gitu. Jadi di sini daripada baca kata, saya tidak menggunakan itu lagi, karena kita langsung aja input huruf supaya inputnya sekalian gitu ya. Kemudian ini palindromnya true tetap, i-nya mulai dari 0 tetap. Di sini kita modifikasi guys. Bukan lagi n, panjang kata kita bukan n tapi len. Jadi di sini len dari si, jangan s dong. Nama variabel string kita apa? Huruf. Ya udah, panjang dari huruf. Kalau malam berarti panjangnya 5, 5 per 2 kurang 1. Gitu. Jadi di sini kita modifikasi. Oke. Setelah itu, di mana lagi butuh modifikasi? Nah, di sini nih, kita modifikasi nih. Nah, huruf ke I itu berarti kan gimana caranya mengambil huruf ke I? Tinggal pakai char, fungsi karakter ya, fungsi char dari variabel kita namanya huruf, koma I. Dah, gitu doang dia. Kemudian di sini juga sama, char, huruf, nah, koma, ini tinggal dimasukkan ke komanya aja gitu. Gitu aja sih sebenarnya, karena kan indeks yang ke n kurang i min 1 ini berarti dia indeksnya ini di belakang gitu loh. Dia menggunakan fungsi seperti itu. Udah sih sebenarnya kayak gitu aja sih saya rasa. Ayo kita jalankan saja untuk meyakinkan. Wow, wow, wow. Masih ada n ya? Oh, sorry guys. Ini bukan n dong. Panjangnya itu adalah len dari huruf. Iya, agak panjang ya ini ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Intinya kalau ketemu n itu kalian ganti dengan len dari huruf gitu ya. Kalau ketemu huruf ke i, kalian ganti dengan char dalam kurung huruf, koma, i. Kayak gitu. Nah, jadi agak panjang sih. Ya iya sih. Cuman di sini kita enak langsung masukkan huruf misalnya malam. Nah, palindrom. Taat, palindrom. Kulak, bukan palindrom. Nah, jadi bedanya tuh cuman seperti itu doang. Cuman di sini kalian agak sedikit ya panjang sih nulisnya gitu. Oke, jadi sekian tutorial saya hari ini mengenai sebuah kasus untuk mengecek palindrom atau tidak dengan simulasi algoritma di Flogorithm. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nanti untuk versi flowchart-nya kalau kalian lihat di sini agak kurang lebar, nanti saya berikan dalam bentuk PDF di dalam link di komen di description box, nanti bisa kalian download di sana.